Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Sabrina Hasila, berikut Buletin Anyus Pagi selengkapnya. Puluhan orang terlibat kericuhan akibat rebutan lahan parkir di Bangkalan, Madura. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Tiga orang ini diamankan polisi dari sisi barat parkiran sebuah gerai makanan yang baru dibuka di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan. Ketiganya diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam yang disembunyikan di balik baju. Di bawah pengawalan ketat, mereka digelandang masuk ke dalam mobil patroli polisi untuk dibawa ke Mapores Bangkalan. Selanjutnya petugas yang menyamar ini menyisir sepanjang Jalan Trunojoyo untuk menggeledah puluhan orang yang masih bergelombol. Upaya pembubaran massa ini dilakukan guna mengantisipasi bentrok susulan antar kelompok massa karena rebutan lahan parkir. Itu karena informasinya ribut-ribut masalah parkiran. Ya, parkiran, mungkin ada yang kurang pas di situ, pengelolaannya apa seperti apa. Kan ini kan masih dalam proses ya. Nanti kita serahkan sama pemerintah terkait masalah parkiran ini seperti apa. Sebelumnya kericuhan antar kelompok yang terjadi di halaman parkir gerai makanan yang baru dibuka sempat menjadi panik warga. Usai terjadi kericuhan, lokasi dan lahan parkir yang jadi sengketa kini dijaga oleh aparat kepolisian dan dikelola sementara waktu oleh Dinas Perhubungan setempat tanpa biaya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus remaja bunuh ayah dan nenek serta tusuk ibu yang sebelumnya ditangani oleh Polsek Cilandak, Jakarta Selatan, kini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga telah menggelar olah TKP lanjutan untuk mencari bukti tambahan. Remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan nenek serta menusuk ibu di perumahan Cilandak, Jakarta Selatan, hingga kini masih menjalani pemeriksaan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Belum ada penjabaran secara lengkap dari pihak kepolisian berkaitan dengan motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh siswa kelas 10 SMA tersebut. Akibat aksinya tersebut, ayah dan nenek pelaku tewas di lokasi kejadian, sementara sang ibu mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Sabtu siang, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam olah TKP lanjutan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti sprei, baju, hingga pisau yang diduga sebagai alat untuk membunuh korban. Dugaan sementara pelaku yang diduga anak kandungnya tersebut melakukan pembunuhan saat korban sedang tidur. Ini interogasi awal, ya, olah TKP awal, ya, dan dikuatkan dengan keterangan dari pelaku. Dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga, tapi mungkin tidak masuk di tempat yang mematikan. Setelah itu ibunya teriak, ayahnya lari sampai dengan bawah, ya. Setelah itu neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar. Sebelumnya remaja berinisial MAS tega membunuh ayah dan nenek serta menusuk ibu kandungnya. Ketiga korban ditusuk dengan pisau dapur saat sedang tidur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca insiden pembunuhan ayah dan nenek serta penusukan terhadap ibu yang dilakukan oleh anak usia 14 tahun, saat ini lokasi kejadian perkara sudah dipasangi garis polisi. Dan untuk mengetahui kronologis kasusnya, kita simak laporan Nata Arman dari perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Pemirsa, beginilah suasana di tempat kejadian di perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang mana pada malam hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas apapun itu, baik itu tetangga juga sekitar tidak ada yang keluar lagi seperti tadi sore sampai dengan menjelang maghrib. Dan dapat disaksikan juga di depan pagar sudah dipasangi garis polisi, kemudian juga ada karangan bunga dan juga ada beberapa lokasi atau lingkaran yang dibuat oleh polisi bercak-bercak darah yang terjadi pada kemarin ketika sang ibu ingin menyelamatkan diri. Jadi ketika pada peristiwa tersebut pada pukul 1
dini hari, tepatnya pada hari Sabtu malam kemarin, ini si pelaku yang merupakan anak kandung dari korban mengambil pisau dapur kemudian lari ke lantai 2 untuk melakukan penusukan terhadap ayah kandung dari pelaku sendiri. Kemudian ketika dilakukan penusukan, ini sontak ibunya terbangun, kemudian dilakukan juga penusukan, namun tidak menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi ketika sudah mulai ada keramaian atau keributan di atas, sontak neneknya itu keluar dari kamar, kemudian dilanjutkan si pelaku menusuk kembali neneknya yang saat itu berada di depan kamar. Pelaku ini sempat keluar, kemudian lari ke arah depan saya melaporkan ini, sekitar jarak 50 meter. Ini ada lokasi juga digarisi oleh polisi bahwa merupakan tempat dari ditemukannya barang bukti pisau yang dilakukan ketika pembunuhan tersebut berlangsung. Kemudian ketika pihak keamanan juga memberhentikan si pelaku, namun pelaku justru kabur sehingga pada akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke aparat kepolisian. Kemudian tadi sekitar pukul 2 juga dilakukan olah TKP dari pihak kepolisian yang mengungkapkan motif sebenarnya ini sampai saat ini masih dilakukan pendalaman lagi karena belum bisa mengutarakan apa penyebabnya dari pembunuhan tersebut. Namun sementara ada dugaan katanya bisikan gaib seperti itu ketika pada malam hari. Salah satu korban pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban yang juga seorang nenek dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman ini. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, salah satu korban pembunuhan Ruth Megawati dimakamkan di TPU Tanah Kusir Sabtu sore. Ruth menjadi korban pembunuhan cucunya sendiri MAS yang masih berusia 14 tahun di rumahnya. Almarhumah yang berusia 69 tahun ini dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Suasana haru dan duka menyelimuti para saudara, sahabat dan tetangga korban yang ikut mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Almarhumah semasa hidupnya dikenal sangat baik dan dengan tangan ke tetangga sekitar. Ruth semasa hidupnya juga menjadi pengurus masjid dan paguyuban di perumahannya. Dia kesehariannya itu aktif di Masjid Al-Falah Bona Indah, Taman Bona Indah. Dia juga sebagai pengurus masjid bidang kematian. Kemudian aktif juga di pengajian bulanan, pengajian setiap Selasa dan Kamis. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan sang cucu MAS ini terjadi di rumah korban kawasan perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Ruth, nenek pelaku, ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan. Tak hanya Ruth, ayah kandung pelaku juga ditemukan tewas dengan luka tusuk. Tak hanya nenek dan anak kandung, pelaku juga mencoba membunuh ibunya. Namun upayanya tak berhasil karena ibunya dapat menyelamatkan diri meski menderita sejumlah luka tusukan. Motif pembunuhan dan penganiayaan ini yang dilakukan anak 14 tahun ini masih didalami polisi. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seorang remaja dianiaya oleh sekelompok pemuda di area parkir minimarket di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tanpa diketahui penyebab pastinya, pelaku secara beramai-ramai menganiaya korban yang masih berada di atas motornya. Aksi pengeroyokan ini terjadi di halaman toko minimarket di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Petamanan, Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Korban yang datang berboncengan menggunakan sepeda motor matic tiba-tiba didatangi sejumlah pelaku sesaat setelah memarkir kendaraannya. Pelaku yang diduga gerombolan geng motor sempat mencabut kunci motor korban dan secara beramai-ramai menganiaya korban. Korban yang kalah jumlah akhirnya terdesak dan meninggalkan kendaraannya. Usai menganiaya korban, salah satu pelaku terekam CCTV dan membawa kabur motor korban. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan komentar terkait viral penganiayaan tersebut.
Tersangka kasus pengeroyokan seorang sopir taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tangerang beberapa waktu lalu mengaku nekat mengeroyok korban karena pengaruh minuman keras serta tidak terima korban menyalakan lampu dim dan diklakson. Setelah video pengeroyokan seorang sopir taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tangerang viral di media sosial, Tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung menangkap 2 orang pelaku berinisial J dan CM di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku CM mengaku kejadian ini berawal pada saat korban memberikan isyarat, lampu dim serta klakson oleh korban yang saat itu berada tepat di belakang kendaraan para pelaku. Dalam keadaan mabuk, pelaku langsung memepet mobil korban dan melakukan pengeroyokan hingga korban mendapati luka lebam di bagian wajah dan kerusakan di beberapa bagian mobil. Kenapa? Motif mukulnya apa? Emosi sesaat sih, Bang. Emosi sesaat. Ya. Saat itu lagi pengaruh minuman alkohol? Iya, betul. Panit 2 Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKP Kardianto mengatakan setelah melakukan penganiayaan itu para pelaku langsung melarikan diri sebelum akhirnya diringkus petugas. Atas peristiwa tersebut, Unit 1 Subdit Jatanras melakukan observasi dan penyelidikan melakukan oleh TKP. Pelaku berhasil kita amankan di wilayah Jakarta Barat. Saat ini keduanya telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa untuk Anda warga Jakarta yang suka menyantap mie ramen dan sushi, salah satu outlet makanan Jepang halal dengan harga yang terjangkau membuka outlet terbarunya di sebuah mal di Gajah Mada, Jakarta Pusat. Ragam varian menu ramen dan sushi dihadirkan di satu resto dengan konsep yang nyaman. Sushi dan ramen. Salah satu makanan Jepang yang sudah familiar dan banyak dicari masyarakat Indonesia. Salah satu outlet makanan Jepang ramen dan sushi, Ramenya X Sushiya, baru saja membuka outlet kelimanya di Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat pada Jumat 29 November 2024. Dalam rangka grand opening, kolaborasi 2 brand kuliner Jepang halal dan terjangkau ini menawarkan sejumlah promo spesial, yakni buy one get one free untuk pembelian menu ramen kuah apapun. Promo ini berlaku sampai 5 Desember 2024. Di Ramenya X Sushiya sendiri, para pelanggan bisa menikmati berbagai menu favorit dari kedua brand. Untuk pecinta ramen tersedia pilihan seperti legendary chicken ramen, chicken curry ramen yang disajikan dengan kuah kaldu khas yang dimasak selama 12 jam. Sementara untuk pecinta sushi, berbagai varian sushi disajikan di sini. Oke, hari ini opening Ramenya X Sushiya yang ke-5 ya, cabang Ramenya X Sushiya yang ke-5. Cuman untuk ramennya sendiri kita cabang ke-99 dan Sushiya cabang ke-7. Aku tadi pesen salmon teriyaki sama gohan, itu hack di sini enak banget. Pembukaan ini menjadi bagian dari ekspansi besar yang terus dilakukan Daya Group untuk mempermudah pelanggan menikmati ramen halal serta sushi yang berkualitas dalam satu lokasi yang nyaman. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, iNews melaporkan. Bosan dengan wisata yang itu-itu saja di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terdapat wisata alam bernuansa mancanegara. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, musibah kebakaran melanda belasan lapak kayu dan bara bekas di Jalan Aseni Raya Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dipadamkan. Ya, terakhir kali meledak ini. Kalau bilangin doang, terakhir kali meledak. Jauhin dari keraton. Kobaran api membakar lapak-lapak kayu dan barang bekas di Jalan Aseni Raya Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin cepat membesar.
Api pertama muncul dari lantai 2 kamar pekerja dan menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Sejumlah pekerja sempat berusaha memadamkan api, namun kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Diperkirakan 11 lapak kayu dan barang bekas serta kendaraan mobil ludes dilalap api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik. Posisi api itu udah ada asap gitu. Jadi posisi api udah di atas. Posisi api ada di lantai 2 atau? Di lantai 2 di mes. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tersangka baru judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital kembali ditangkap aparat Polda Metro Jaya saat bersembunyi di sebuah hotel. 2 tersangka AA dan F berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang. Inilah detik-detik saat tim Ausnal Subdit Jataras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online BF. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Alde Aris Syam Indradi mengatakan, 2 tersangka baru berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Penyidik juga masih terus berkomunikasi dan menunggu hasil analisis dari PPATK, sehingga penyidik dapat melakukan pengembangan guna menangkap tersangka lainnya, kemudian melakukan tracing aset maupun hasil kejahatan dari para tersangka untuk dilakukan penyitaan dan dilakukan pengembalian kepada negara. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, di antaranya 10 orang pegawai Komdigi serta 16 orang masyarakat sipil. Dan kini masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung aman dan kondusif. Presiden Prabowo menyatakan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 27 November berjalan aman dan kondusif. Presiden berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat setiap proses tahapan pilkada. Prabowo juga menuturkan pilkada serentak yang berjalan baik mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden menilai pergantian kepala daerah merupakan hal biasa dan mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia, namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Suasana secara garis besar di Republik Indonesia ini cukup tenang dan cukup kondusif. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan menggerakkan kader-kader terbaik guna mengawal proses perhitungan suara berjenjang di KPU. Namun berlandaskan hasil hitung cepat, tim internal pemenangan Ridho mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam 2 putaran.
Memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan adil dan transparan, tim pemenangan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono mempersiapkan tim guna mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi di 44 kecamatan di Jakarta. Konsolidasi dan komitmen bersama dari 16 partai pengusung ini memastikan tidak terjadi tindakan manipulatif dalam penghitungan suara di tiap tingkat rekapitulasi KPU. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Kantor Pemenangan Ridho, Cikini, Jakarta Pusat. Kami segera sudah menyusun kekompakan konsolidasi gabungan 16 partai sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti proses rekapitulasi yang ada di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Kami akan gunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik jangan sampai ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di perhitungan tingkat kecamatan. Meski mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam 2 putaran berdasarkan hasil hitung cepat internal, namun tim pemenangan Ridho tetap menunggu hasil resmi penghitungan manual KPU, serta menghormati semua proses dan mekanisme yang sedang berjalan di KPUD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Seto Pratomo, Leman Ainus melaporkan. Pemirsa, akhir pekan enaknya jalan-jalan sambil kulineran. Nah, kali ini ada rekomendasi kulineran, yakni mencicipi tiramisu atau hidangan penutup khas Italia yang viral. Perpaduan rasa manis dari krim dan rasa kopi membuat tiramisu banyak dicari. Seperti apa? Berikut liputan Alina Iyasha dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat nih, dan mau mengajak Anda untuk mencoba tiramisu yang viral. Kira-kira seperti apa viralnya, perbedaannya dengan tiramisu lainnya? Selain tiramisu, di sini juga ada makanan lainnya yang pastinya saya udah penasaran dan udah lapar sih ya pastinya. Kalau gitu, kita langsung coba lihat ke dalam aja yuk. Nah pemirsa, ini di depan mata saya udah ada tiramisu viral yang tadi saya udah sebut di awal. Ini saya udah mau cobain. Dan saya juga pesan beberapa main course lainnya. Ini ada vanilla flower sama ada baklava cheese nih. Aduh, saya udah penasaran banget ya, ini semua makanan manisnya ini sangat menggugah selera. Saya mau coba dulu dari yang favorit saya ini ya. Saya mau coba dari yang tiramisu. Nah, kita sambil banjur sama ini. Wow. Oke, cukup segini dulu ya pemirsa, kita cobain. Pemirsa, tiramisunya ini pokoknya bener-bener lembut, apalagi ditambah sama susu bubuk di atasnya nih. Tiramisu ini adalah makanan penutup biasanya yang dimakan sama orang-orang bangsa Eropa, ya, ini adalah negara Italia. Dan ini tuh pokoknya bolunya tuh nggak kerasa pemirsa, jadi bener-bener krimnya yang lembut dan juga rasanya nggak begitu manis. Jadi dia tuh manis tapi nggak begitu manis gitu. Apalagi ditambah tadi sama lumuran dari krimnya yang juga ditaburin sama susu bubuknya, itu nambah rasanya jadi semakin cocok banget digabung sama tiramisunya yang udah lembut jadi makin lembut. Oke, sekarang semua coba yang ini pemirsa. Yang vanilla flower ini ya, saya juga penasaran ini seperti apa. Bentuk dari si krimnya yang warna putihnya yaitu vanilanya itu berbentuk bunga, makanya disebut vanilla flower. Ini juga benar-benar krimnya lembut dan bolunya pun lembut banget, bahkan sampai nggak kerasa bolunya karena lebih kerasa ke krimnya. Dan pokoknya rasanya juga sama yang tiramisu, ini nggak begitu manis tapi nggak begitu manis. Jadi saya juga bingung nih, kira ngomongnya ini gimana, pokoknya bener-bener seenak itu ya. Kalau gitu pemirsa, dari Jakarta saya Alina Iyasha dan juru kamera Ahmad Putra Pamungkas. Sampai jumpa lagi. Lanjut makan lagi ya. Pemirsa, beraneka ragam layang-layang raksasa 3 dimensi dipamerkan dalam festival layang-layang yang digelar di salah satu hotel di Kuningan, Jawa Barat. Dari sekian banyak layang-layang, ada layang-layang berbentuk naga sepanjang 120 meter yang harus diterbangkan oleh 10 orang.
Belasan layang-layang 3 dimensi berukuran raksasa diterbangkan di area terbuka hotel ternama di Kuningan, Jawa Barat Sabtu siang. Festival tersebut diikuti belasan pelayang dari dalam dan luar daerah. Para peserta tampak antusias memamerkan kemampuannya dalam memainkan layang-layang masing-masing. Para tamu hotel yang berasal dari luar negeri pun ikut antusias menyaksikan kemahiran para pelayang. Beraneka ragam bentuk layang-layang, mulai dari burung garuda, ular naga, kapal finisi, sampai layang-layang tradisional turut disertakan untuk memeriahkan event. Poin dari Bapak Menteri Sandiaga Uno pada saat itu, pesan beliau adalah untuk selalu menjaga budaya lokal. Nah, budaya lokal ini salah satunya dengan mengadakan acara festival layang-layang. Uniknya, meskipun sudah terlatih dalam event serupa, diperlukan kerjasama ekstra dari 10 orang untuk menerbangkan layang-layang berbentuk naga sepanjang 120 meter. Budget yang dikeluarkan pun tidak main-main, dari mulai membeli bahan sampai proses pengerjaan, pemilik harus merogoh kocek sebesar 15 juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, bosan dengan wisata yang itu-itu saja? Di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terdapat wisata alam bernuansa mancanegara. Tempat wisata baru ini menawarkan suasana luar negeri seperti di Eropa dan Asia. Berkunjung ke kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat memang tidak ada bosannya ya. Nah, kali ini ada tempat wisata alam terbaru yang menawarkan suasana seperti di luar negeri. Namanya Nichols River Park yang berada di Jalan Raya Puncak Cipayung, Megamendung. Di lokasi ini wisatawan dapat menikmati keindahan bangunan kastil ala negara-negara Eropa sekaligus bangunan bernuansa Asia seperti Jepang, Cina, dan Korea. Itu kita ada zona kastil, karena di kastil itu yang di belakang kita ini itu zona yang udah jadi ikon ciri khas kita. Terus ada juga zona Jepang, karena zona Jepang itu bagus banget untuk foto-foto apalagi di sore hari. Bukan hanya memanjakan mata saja, wisatawan juga bisa merasakan berbagai wahana permainan yang dapat dinikmati oleh usia anak-anak hingga dewasa. Yang paling populer misalnya skybike. Wisatawan diajak merasakan mengelilingi kastil seperti dari atas awan. Pengalaman yang didapat pun terasa seru. Melihat di TikTok sih, bagus. Bagus. Ya, rekomendasi. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, pengunjung cukup siapkan uang Rp30.000 untuk weekday dan Rp40.000 untuk weekend dan tanggal merah. Jadi tunggu apa lagi? Bagi yang sudah bosan dengan nuansa alam pegunungan puncak, silakan coba mampir ya. Dari Bogor, Jawa Barat, William Hidayat, iNews melaporkan. Keanekaragaman yang dimiliki negara Jepang mulai dari wisata, budaya hingga kuliner menjadi daya tarik yang unik bagi setiap wisatawan. Karena itulah salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali menghadirkan event yang mengangkat keunikan yang dimiliki negara Sakura tersebut. Menghadirkan keseruan bernuansa negara matahari terbit, Moshi Moshi 3 Day of Japan Festival kembali hadir di Sumarekon Mall Bekasi. Di sini pengunjung akan dimanjakan oleh berbagai kegiatan yang ada, serta merasakan keunikan budaya Jepang yang dihadirkan melalui artis performan, Matsuri Parade, bazar, cosplay live action, hingga sejumlah kompetisi bernuansa Jepang. Tidak sedikit pengunjung dan komunitas yang tertarik untuk mengenal budaya Jepang dan mengikuti berbagai kegiatan di Moshi Moshi 3 Day of Japan Festival yang digelar mulai tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024. Selain memberikan keseruan tersendiri, event ini juga menjadi tempat berkumpul dan bertemunya para penggemar budaya Jepang. Kalian yang di Bekasi, yang lumayan dekat-dekat sini, mau nyoba Jepangan, sedikit Jepangan, bisa dari jajanan, dari ada merch juga, ada cosplayer juga, ada performance idol group juga, boleh datang ke sini. Untuk menikmati dan merasakan sensasi budaya Jepang di Sumarekon Mall Bekasi ini, para pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Dari Bekasi, Jawa Barat, Abdul Aziz Andri Tunggul, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezon.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.